Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kan mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja hari ini. Bagaimana kemarin pertemuan satu? Apakah ada yang perlu diulang atau ditanyakan? Bisa langsung di luar perkuliahan ya jika ingin bertanya materi tentang pertemuan yang pertama. Kali ini kita akan lanjut ke pertemuan yang kedua dengan materi karya ilmiah. Masih dengan saya Rio Wirawan, koordinator mata kuliah metode penulisan, akan menyampaikan sedikit intro untuk pertemuan ini. Pertemuan ini akan mengulas CPMK aspek sikap dengan CPMK 2, yaitu mampu menerapkan berpikir logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur, mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora dalam menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Menyusun hasil kajian dengan bentuk kertas, presentasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, serta mengambil keputusan tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja saat melakukan supervisi dalam evaluasi pekerjaannya. Kemudian untuk tujuan belajar, masih dengan tujuan belajar yang pertama, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian kita masuk ke materi ulasan. Ini saya sampaikan beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama, jenis karya ilmiah populer. Karya ilmiah ini adalah bentuk ringkas dari paper atau karya ilmiah dengan ragam bahasa yang populer atau lebih santai dan menarik. Contohnya adalah media massa atau artikel dalam media massa. Yang kedua, karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah ini sudah mengikuti bentuk formal, penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah-makalah. Yang ketiga, karya ilmiah ini formal. Karya ilmiah ini memenuhi unsur-unsur lengkap untuk akademis dan rinci seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, saya ingatkan kembali, mata kuliah ini membantu Anda untuk mengambil tugas akhir, paling tidak proposal atau bab 1 sampai bab 3. Jadi pendahuluannya Anda punya. Kemarin sudah dibahas tentang berpikir kritis, bagaimana kita akan berpikir, mengulas, kemudian menggunakan apa caranya, dan lain-lain. Kemudian manfaat karya ilmiah. Nah, ini juga menjadi alasan dan bermanfaat bagi Anda jika menyelesaikan dan membuat karya ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan keterampilan menulis dan membaca yang efektif. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenal kegiatan kepustakaan. Yang keempat, memperluas pengetahuan. Yang kelima, bahan acuan atau sebagai penelitian pendahuluan atau penelitian selanjutnya. Yang terakhir, menambah dan mengembangkan e-text. Nah, manfaat ini selain manfaat juga menjadi cara Anda untuk menyelesaikan atau membuat karya ilmiah. Misalkan yang pertama, melatih mengembangkan keterampilan menulis. Berarti Anda akan mempunyai dan harus mempunyai kemampuan menulis, membaca yang efektif. Berarti mesti dilatih dari sekarang, ya. Yang kedua, menggabungkan bahan bacaan dari berbagai sumber. Berarti Anda harus membaca lebih banyak sumber-sumber lain, artikel lain, paper lain, jurnal lain untuk menggabungkan atau mengambil poin-poin penting untuk dimasukkan dalam karya ilmiah atau tugas akhir Anda. Kemudian ada manfaat mengenal kegiatan kepustakaan. Nah, berarti Anda harus mulai mengetahui apa sih kepustakaan. Ya, seperti bahasanya berarti tempatnya adalah perpustakaan. Mulai membaca buku, mencari buku yang sesuai, kemudian mencatat judul dan nama dari yang bersangkutan, ya, untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian memperluas pengetahuan, belajar, gitu ya, belajar lagi materi-materi pertemuan sebelumnya atau materi semester sebelumnya, apakah itu programming, basis data, ataupun pengembangan sistem.
Karena di sini manfaatnya bisa seperti itu. Berarti Anda harus memperluas pengetahuan. Kemudian bahan acuan sebagai peneliti atau peneliti sebelumnya atau selanjutnya. Nah, berarti Anda tahu dulu, selain tadi sumbernya Anda baca jurnal terdahulu atau jurnal-jurnal yang sudah ada, Anda baca kembali dan menjadi acuan apa sih selanjutnya. Misalkan Anda baca tentang jurnal e-commerce. Ya, sudah ada yang membuat e-commerce, berarti Anda membuat judul karya ilmiah tugas akhir e-commerce harus ada bedanya, ada penambahannya, ada inovasinya, ada novelty-nya, dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai Anda membuat e-commerce bahkan lebih kurang dari yang sudah ada, gitu ya. Dan semuanya manfaatnya terakhir menambah dan mengembangkan iptex. Berarti ilmu pengetahuan semakin kaya dari yang sebelumnya ada e-commerce, yang sekarang Anda buat ada penambahannya, ada inovasinya, berikutnya terus menambah dan mengembangkan iptex. Demikian pertemuan ulasan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.